Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini, Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini. Temani ibu. Ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Pinta Malin memohon. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal ataupun nakhoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun, Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua. Kini, ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari,
Mande Rubaya mendapat kabar dari nakhoda dulu yang membawa Malin. Nakhoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikahi dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih pilunya setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk anaknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu." Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak? "Wanita gila, ibuku tidak seperti kau, melarat dan kotor." Mande Rubaya terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Setelah itu, Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya, kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi
tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditadahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah sebuah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Liau sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal Malin hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit, terlihatlah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang, bunyinya seperti orang meratap, menyesali diri. "Ampun, Bu, ampun!" Konon, itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya.